Prabowo Subianto sudah merencanakan segala cara agar Indonesia punya pengaruh di global. Salah satunya dengan masuk ke dalam keanggotaan BRICS bersama China dan Rusia. Akan tetapi, resminya Indonesia menjadi anggota juga punya resiko yang besar. Hubungan tanah air dengan Amerika Serikat disebut nggak akan harmonis. Pasalnya, Donald Trump selaku calon presiden paman Sam punya sentimen yang buruk terhadap BRICS. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. BRICS diancam oleh Donald Trump. BRICS merupakan wadah koalisi berupa organisasi kerjasama ekonomi global. Nama forum ini diambil dari negara-negara pendiri, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Namun, kini anggota BRICS semakin bertambah, mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bahkan Indonesia pun tengah dalam proses masuk ke organisasi tersebut. Organisasi ini sebenarnya baru berdiri pada 2009 yang lalu. Namun, kehadiran BRICS sudah bisa membuat banyak negara lain merasa ketar-ketir. Pasalnya, BRICS punya rencana gila untuk membuat mata uang mereka sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah negosiasi antara sesama negara anggota. Usut punya usut, negara-negara di BRICS merasa dibebani dengan dolar AS. Mata uang internasional ini disebut sudah terlalu mendominasi perdagangan global hingga sekitar 90%. Mata uang BRICS juga disebut potensial karena bisa menegaskan kemandirian ekonomi. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk melawan langkah agresif Amerika Serikat. Pasalnya, negeri paman Sam dinilai sebagai biang kerok atas ketidakstabilan keuangan global. Situasi ini muncul karena kebijakan luar negeri USA yang disebut sewenang-wenang. Alhasil, segenap negara anggota BRICS mengalami dampak kerugian ekonomi. Namun, langkah berani organisasi ini auto membuat Donald Trump marah besar. Bahkan, sosok kontroversial ini mengancam akan menerapkan tarif dolar sebesar 100%. Presiden terpilih Amerika Serikat ini disebut cemas kalau mata uang mereka ditinggalkan. Gagasan bahwa negara-negara BRICS berupaya meninggalkan dolar AS, sementara kita hanya diam dan menyaksikan, telah berakhir, tulis Trump di platform medsosnya. Di lain sisi, Rusia semakin memanas-manasi omongan politisi 77 tahun ini. Negara beruang merah menyebut dolar saat ini sudah kehilangan daya tarik. Pernyataan berani ini dilontarkan oleh juru bicara Kremlin yakni Dmitry Peskov. Dolar semakin kehilangan daya tariknya sebagai mata uang cadangan di mata banyak negara. Indonesia tiba-tiba jadi anggota resmi. Meskipun mendapat ancaman dari Amerika Serikat, Prabowo Subianto tetap meneruskan proses menjadi anggota BRICS. Hasilnya, Indonesia berhasil diakui menjadi member resmi forum ini. Indonesia secara resmi akan menjadi anggota BRICS mulai dari Januari 2025. Hal ini mendapatkan kepastian dari Yuri Ushakov selaku ajudan kepresidenan Rusia. Menjelang puncak pertemuan KTT BRICS di Kazan, kami menerima pengajuan keanggotaan BRICS dari Indonesia. Hal terpenting KTT adalah pembentukan kategori negara mitra BRICS, ucap Ushakov. Selain itu, hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China yakni Mao Ning. Daftar negara mitra BRICS yang akhirnya disetujui termasuk Indonesia. Negara ketua BRICS tahun ini akan menerapkan mekanisme agar dapat bekerja sama secara aktif dengan negara BRICS lainnya, ucap Mao Ning. BRICS sendiri mulai menjadi organisasi global di tahun 2009 setelah pertemuan antara Brazil, Rusia, India, dan China. Kemudian forum ini menjadi besar setelah masuknya Afrika Selatan tahun 2011. Organisasi ini mulai bertambah besar setelah Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab memutuskan untuk bergabung di tahun 2023. Bahkan Arab Saudi juga diundang menjadi anggota pada Januari 2024. Memperkuat ekonomi dan pertahanan menjadi tujuan utama dari dibentuknya BRICS. Pasalnya, forum ini dikomandoi oleh Rusia dan China yang menjadi negara raksasa dalam bidang tersebut. Selain itu, BRICS juga menjadi ajang diplomasi bagi setiap negara untuk memperkenalkan budaya mereka. Belum lagi, BRICS juga menggunakan sistem voting yang membuatnya dinilai adil.
Sistem yang dinilai adil dan peluang ekonomi yang besar ini disebut menjadi alasan utama masuknya Indonesia ke BRICS. Selain itu, banyak negara lain yang masuk ke BRICS tahun bersama Nusantara. Sebut saja seperti Malaysia, Thailand, Kazakhstan, hingga ke Kuba. Mao Ning selaku juru bicara Kemenlu Cina berharap kehadiran negara baru mampu meningkatkan kerjasama antar anggota. Mekanisme BRICS memiliki representasi yang lebih besar, dan BRICS melihat daya tarik dan pengaruhnya tumbuh lebih menonjol. Menjadi platform utama untuk mempromosikan solidaritas dan kerjasama antara negara-negara selatan, ucap Mao Ning. Keuntungan buat Indonesia. Indonesia akan mendapatkan sejumlah keuntungan jika bergabung dengan BRICS. Pasalnya, blok ekonomi ini dibangun berlandaskan asas timbal balik dan kesetaraan. BRICS dibangun semata-mata atas dasar timbal balik, saling menghormati kepentingan satu sama lain. Tidak ada negara besar atau kecil yang lebih maju atau kurang berkembang. Yang ada hanyalah adalah kepentingan bersama, ungkap Vladimir Putin. Gak heran berbagai pihak yakin Indonesia untung besar di dalam BRICS. Pasalnya Teuku Reza Shah menyebut industri dirgantara dan antariksa di tanah air akan semakin berkembang. Indonesia bisa melobi bantuan Cina dan Rusia untuk mengembangkan kerjasama di bidang kedirgantaraan dan ruang angkasa. Selain itu, bisa juga mengajak kedua negara membangun fasilitas energi terbarukan bertenaga nuklir. Ungkap peneliti hubungan internasional Universitas Pajajaran tersebut. Apalagi blok ekonomi tersebut berencana mengintensifkan kerjasama di sektor ruang angkasa. Pasalnya, sejumlah negara anggota BRICS mulai menjajaki kerjasama penuh di bidang antariksa. Selain itu, sektor bisnis di tanah air lebih diuntungkan dengan adanya tujuan pasar alternatif selain Amerika dan Eropa. Bergabung dengan BRICS akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional, seperti AS dan Eropa, tutur Nurul Huda selaku ekonom. Apalagi Rusia berniat mempermudah jalur logistik negara BRICS. Pasalnya negara beruang merah berniat membangun koridor perdagangan internasional. Alhasil Indonesia diuntungkan dengan akses pasar yang lebih luas. Hal ini jelas menguntungkan bagi pebisnis tanah air yang ingin melebarkan sayapnya di wilayah potensial seperti Timur Tengah. Ditambah lagi Indonesia juga diuntungkan dengan pertumbuhan pesat ekonomi negara-negara BRICS. Negara-negara BRICS kini memimpin dalam hal volume perekonomian. Dari 4 perekonomian terbesar di dunia, 3 diantaranya merupakan anggota BRICS, yakni Tiongkok, India, dan Rusia. Tutur Maxim Chirkov dikutip dari Izvestia. Selain itu, BRICS akan semakin merekatkan hubungan Indonesia dengan negara sahabat. Pasalnya, Rusia dan Cina merupakan negara berpengaruh di BRICS. Dapatkan paket murah meriah bakpia kering yang bisa kamu dapetin dengan harga 49 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Kerugian untuk Amerika Serikat. Indonesia seketika menjadi sorotan lantaran ingin bergabung ke BRICS. Padahal bangsa Nusantara selama ini dikenal konsisten dengan politik non-blok. Namun salah sangka ini segera diluruskan oleh Sugiono selaku Menteri Luar Negeri. Langkah besar Indonesia ini dipastikan bukan bertujuan untuk bergabung ke salah satu kubu. Sugiono menyebut Indonesia hanya ingin berpartisipasi di semua forum global. Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kami ikut kubu tertentu, melainkan kami berpartisipasi aktif di semua forum, terang Sang Menlu. Keputusan ini sempat dikhawatirkan oleh sejumlah pihak. Pasalnya dianggap bakal mengganggu hubungan diplomatis dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat. Namun kekhawatiran ini dibantah oleh Duta Besar AS untuk Indonesia yakni Kamala Shirin Lakdir. Sang Dubes menyebut tetap menghormati keputusan pemerintah Indonesia. Kami memiliki banyak mitra dan teman yang sudah menjadi anggota BRICS. Jadi setiap negara akan membuat keputusan mereka sendiri dan kami menghormati itu, ucap Bu Dubes. Namun omongan Kamala ini tampak nggak sepenuhnya disepakati oleh Donald Trump. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini sudah pernah mengancam bakal melakukan dolarisasi. Donald Trump mengenakan tarif perdagangan hingga 100%. Alhasil hubungan persahabatan Indonesia dan Amerika Serikat pun berpeluang di blok alias renggang.
Namun, konsekuensi besar ini sudah sangat siap ditanggung oleh Indonesia. Di lain sisi, Indonesia masih aman karena dijaga oleh BRICS dan AS bakal sulit meraup keuntungan. Bergabung dengan BRICS akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa, dan bisa masuk ke pasar koalisi BRICS. Jadi sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar, terang Nailus Huda selaku pengamat ekonomi politik. Buat kamu yang hobi koleksi batu akik, tim Si Update mau rekomendasiin cincin murah yang bisa didapetin mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ya. Tanggapan media asing. Keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan BRICS langsung mendapatkan tanggapan dari China Daily. Media asal Tiongkok senang dengan kebijakan pemerintah Prabowo Subianto. Pasalnya, langkah tersebut dinilai bakal memberikan keuntungan bagi Cina. Negeri tirai bambu disebut bisa lebih mudah untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Tiongkok siap bekerja sama dengan anggota baru mitra BRICS. Mekanisme memperluas jangkauan membuat Cina lebih banyak mendapatkan keuntungan, ujar China Daily. Pendapat serupa juga disampaikan oleh media Tiongkok lainnya yakni Global Times. Mereka membahas popularitas yang akan didapatkan oleh Cina dengan para keanggotaan yang baru. Menurut Global Times, Presiden Xi Jinping bakal mendapatkan banyak keuntungan besar. Sebut saja dengan Cina yang semakin bisa memperluas hubungan kerjasama dengan anggota baru. Meski begitu, kekhawatiran besar langsung dirasakan oleh Amerika Serikat. Hal ini disampaikan langsung oleh media asal negeri Paman Sam yakni The Interpreter. Kanal berita ini coba memahami alasan Indonesia ikut dalam anggota organisasi BRICS. Interpreter sadar betul kalau Prabowo Subianto ingin berpartisipasi besar di dunia. Namun media ini nggak menjamin hubungan Indonesia dan Amerika Serikat bakal harmonis. Alasannya, kepemimpinan Donald Trump nantinya dinilai akan vokal dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Indonesia coba memperkuat hubungannya di politik global. Ekonomi mereka juga akan mengalami peningkatan dengan menjadi anggota BRICS. Namun Donald Trump tentunya nggak akan tinggal diam dengan tindakan ini, tulis Interpreter. Kemudian media Reuters yang berkantor di Inggris juga ikut mengomentari langkah Indonesia. Media asal Eropa kagum dengan keberanian yang ditunjukkan ke pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Prabowo Subianto semakin melebarkan sayapnya dengan bekerja sama dengan organisasi yang digarap Rusia dan Cina. Buktinya nyata langkah besar sang presiden demi bisa berpengaruh di global, tulis Reuters. Jadi begitulah cerita Amerika yang rugi besar Indonesia masuk BRICS. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?